paripurna dalam rangka pengesahan LKPJ Wali Kota Pangkal Pinang. Nah, LKPJ ini di dalam aturan memang harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, LKPJ ini disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dibahas paling lama 1 bulan oleh DPRD mengacu kepada amanat aturan perundang-undangan. Dan alhamdulillah seperti kita lihat bersama, hari ini DPRD Pangkal Pinang telah menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus 7 dan Panitia Khusus 8 serta 9 yang dibentuk oleh DPRD dalam rangka melakukan rangkaian LKPJ Wali Kota Pangkal Pinang tahun anggaran 2020. Dan sebagaimana juga telah kita dengar bersama, juru bicara masing-masing pansus telah menyampaikan rekomendasi hasil daripada pembahasan seluruh pansus baik 7, 8, dan 9 terhadap rekomendasi yang ingin disampaikan kepada Wali Kota Pangkal Pinang untuk ke depan agar menjadi catatan dan perlu diperbaiki terkait dengan kinerja. Terutama anggaran 2020 itu kita bahas berkaitan dengan belanja, realisasi belanja, dan berapa pendapatan seperti itu. Oke, dari LKPJ ini mungkin apa catatan khusus berkaitan dengan LKPJ ini? Pertama, pastinya mengenai pandemi. Pandemi COVID-19 ini menjadi permasalahan bersama. Permasalahan ini saya pikir itu permasalahan yang memang menjadi seluruh daerah baik di Indonesia maupun di dunia ini mengalami hal yang serupa. Nah, di sisi lain bagaimana penanganan pandemi ini tidak lagi lebih kepada daerah terdampak dan juga orang terdampak, tetapi dampak secara ekonomis yang memang masyarakat kita selama pandemi diberlakukannya pembatasan sosial dan lain sebagainya, hal itu berdampak kepada masyarakat secara ekonomi pastinya, dan bantuan khusus diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat terdampak itu berbagai bentuk bantuan yang akan meringankan beban masyarakat kita. Di sisi lain juga kita dihadapkan dengan permasalahan dampak alam ya akibat musim penghujan dan lain sebagainya. Nah, di Pangkal Pinang sebagai daerah yang memang rawan terhadap banjir, apalagi banjir hujan, banjir rob dan lain sebagainya, kita berharap rekomendasi yang menjadi catatan yang perlu digarisbawahi, dinas-dinas terkait atau OPD-OPD yang melaksanakan hal tersebut sebagai leading sektor tugas dan tanggung jawab mereka itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pemetaan wilayah-wilayah yang terdampak banjir, dilakukan normalisasi drainase, dilakukan drainase pembentukan baru, diperlakukan perbaikan jalan-jalan pemukiman, dilakukan perbaikan drainase lingkungan, itu sangat membantu. Di sisi lain kepada OPD-OPD yang menjadi leading sektor pengentasan permasalahan persampahan itu juga menjadi catatan utama daripada kawan-kawan di DPRD. Di sisi lain kinerja daripada ASN juga menjadi sorotan kita, bagaimana ASN melakukan kinerjanya itu sesuai dengan proporsional yang telah ditetapkan. Memang ada batasan di masa pandemi ini bahwa ada yang WFH kemarin, ada yang WFO gitu ya. Tetapi tugas dan tanggung jawab juga tidak bisa kita abaikan karena semangat kita ASN maupun perangkat daerah itu memberikan kerja terbaik bagi masyarakat. Kita berharap bagaimana Pangkal Pinang yang memang daerah yang terdampak lainnya di Indonesia ini cukup terpuruk dengan pandemi ini, tetapi Pangkal Pinang bisa sedikit survive dalam hal masyarakat kita tidak terlalu anjlok dan jatuh dari sisi ekonomi. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah mengambil peran itu secara aktif untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak, dan OPD-OPD kita yang tadi saya sampaikan pengentasan permasalahan banjir, permasalahan persampahan, permasalahan birokrasi itu juga sudah mengambil perannya
dengan cukup baik. Tetapi kita berharap bagaimana ini akan lebih baik lagi ke depan dan Pangkal Pinang menjadi kota dan ibu kota provinsi yang patut disejajarkan dengan ibu kota provinsi lainnya yang sudah lebih dahulu maju, dan sehingga Pangkal Pinang akan dikenal oleh Indonesia secara umum, sehingga kita menjadi pilot bagi provinsi-provinsi lain yang juga akan mencontohkan bagaimana manajemen dan manajerial dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang bersinergi dengan DPRD yang ada. Demikian mungkin Abang rasa Pangkal Pinang yang telah mentaati prokes, protokol kesehatan, sehingga Pangkal Pinang kita dukung untuk tetap menjadi zona hijau dan tetap menghadapi pandemi ini secara komprehensif, seksama untuk mentaati protokol kesehatan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Terima kasih. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah.